Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita selalu mohon perlindungan agar kita selamat dunia dan akhirat serta ditunjuki jalan yang benar. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya memberitahukan kepada Anda semua, baik para siswa, para guru maupun para pecinta karya sastra, bahwa berbicara karya sastra untuk mendapatkan manfaat yang lebih jauh, yaitu dengan cara kita bisa membedahnya dengan berbagai disiplin ilmu sosial yang dapat kita gunakan untuk mengetahui isi karya sastra itu, baik disengaja maupun tidak disengaja oleh sastrawannya menyampaikannya. Artinya, baik pesannya itu tersurat maupun pesannya tersirat. Dan bisa jadi ini pesan yang didapat itu perolehannya dari kemampuan kita menginterpretasikan. Saudara-saudara sekalian, bicara tentang karya sastra, kita bicara tentang unsur intrinsiknya. Nah, bicara tentang unsur intrinsiknya, kita bicara tentang manusianya. Seandainya manusianya tidak ada dalam karya sastra, sudah tentu karya sastra itu tidak ada arti apa-apa. Karena karya sastra itu dibuat oleh manusia untuk manusia. Karena itulah di dalam karya sastra itu perlu adanya tokoh. Apakah tokoh itu sebagai sudut pandang yang pertama atau sudut pandang yang ketiga? Tetapi karya sastra baik secara eksplisit maupun implisit memerlukan kehadiran tokoh, yaitu manusia. Berbicara tentang manusia ini, tentu kita berbicara tentang motivasi hidupnya manusia atau motivasi perjalanan hidup manusia. Nah, di dalam hal ini kita bisa memahami bahwa dalam teori motivasi yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, yaitu ada tahapan-tahapan kepentingan atau kebutuhan manusia itu sendiri. Ada tingkatan-tingkatannya, yaitu tingkat-tingkatannya itu ada tingkatan yang paling dasar, yaitu kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan personalnya, yaitu keperluan personal itu yang dikatakan dengan kebutuhan fisiologi. Fisiologis itu artinya kebutuhan yang mendasar, kebutuhan makan, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan yang lainnya. Karena ini kebutuhan fisik, kebutuhan yang diperlukan oleh manusia secara fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita mohon perlindungan dan ditunjuki jalan yang benar. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, kita berbicara tentang karya sastra bagi para siswa, para guru, para mahasiswa yang lagi mendalami karya sastra. Sebenarnya kalau kita bicara tentang karya sastra, hakikatnya kita bicara tentang manusia. Karena tanpa manusia, karya sastra itu tidak ada. Tidak mungkin ada. Meskipun kita mengenal yang namanya bentuk-bentuk simbolis,
Tapi pada hakikatnya bentuk itu secara implisit gambaran dari perilaku manusia. Misalnya binatang, cerita tentang fabel binatang. Sudah tentu yang dikonsepkan oleh para sastrawan dalam menulis itu yaitu berkaitan dengan perilaku manusia. Karena tidak mungkin hewan yang bisa berbicara. Nah, bicara tentang manusia ini, kita bicara tentang hakikat hidup manusia. Bagaimana manusia itu mempertahankan hidupnya, bagaimana manusia itu bersosialisasi dengan lingkungannya. Nah, di dalam ilmu filsafat, kita mengenal ada nama tokohnya Abraham Maslow. Nah, kajian ini ia mengatakan bahwa ada 5 tingkatan kebutuhan manusia. Yang dikatakannya hierarki atau tingkatan. Hierarki itu maksudnya tingkatan kebutuhan. Hidup manusia itu hidup ada 5 kebutuhan. Dan itu akan selalu dikejar step by step. Kebutuhan pertama adalah kebutuhan fisiologi. Kebutuhan fisik. Apa itu kebutuhan fisik? Misalnya kita perlu makan, kita perlu mandi, kita perlu istirahat, karena itu semuanya kebutuhan fisik. Nah, ini yang dikatakan dengan kebutuhan dasar. Kebutuhan kedua adalah tingkat kebutuhan yang namanya keamanan. Keamanan itu menjadi kebutuhan level kedua dari kehidupan manusia. Bagaimana ia merasa nyaman, aman dalam posisi apapun, berada dimanapun. Keamanan itu sangat penting. Nah, ini terasa kalau kita bisa melihat bagaimana orang berada di negara-negara yang kacau. Bagaimana suasana kebatinan orang yang merasa tidak aman berada dimanapun. Begitu juga misalnya kalau orang membuat kesalahan. Orang membuat kesalahan, mereka merasa tidak aman karena dikejar-kejar oleh hukum. Atau memang orang-orang yang lingkungannya tidak aman. Yang bisa jadi ia secara fisik dia bisa diganggu setiap saat, setiap waktu. Nah, ini bicara tentang kebutuhan tingkat kedua. Nah, kebutuhan pada tingkat ketiga, kebutuhan sosial. Manusia itu membutuhkan interaksi. Ia makhluk sosial. Jadi kita ini tidak mungkin hidup sendiri. Kita makhluk sosial, harus berhubungan dengan orang lain. Nah, oleh karena itu kebutuhan sosial itu sangat dipentingkan. Kalau seandainya kebutuhan sosial itu terganggu, misalnya antara kita dengan tetangga tidak baik, antara kita dengan teman sejawat tidak baik, maka ada bagian kebutuhan hidup itu merasa tidak nyaman. Itu pada level yang ketiga, yaitu kebutuhan sosial manusia. Jadi pada level pertama itu level bagaimana mempertahankan hidup, fisiologi, kebutuhan. Nah, yang kedua, keamanan. Untuk mencapai ke level ketiga, tentu harus kita memenuhi dulu level pertama dan level kedua. Jika di level pertama, kedua, dan ketiga sudah terpenuhi, maka orang akan meningkat dengan kebutuhan yang selanjutnya, yaitu pada level keempat, yaitu penghargaan. Penghargaan ini tentu tentang keberadaannya. Ia merasa dihormati sesuai dengan posisi yang diembannya. Misalnya dia sebagai kepala rumah tangga, maka dia diperlukan penghargaan dari anggota keluarga. Di tengah-tengah masyarakat, dia sebagai
orang yang dituakan selangkah. Itu yang diperlukan. Jika hal ini terganggu, nah otomatis akan berdampak dengan level kedua. Dan juga akan terganggu pada level yang ketiga. Berarti ada tingkatan hierarkinya. Jadi pada level keempat itu adalah level kebutuhan manusia atau hierarki kebutuhan manusia itu berkaitan dengan penghargaan. Jika hal ini sudah diraih, maka kita masuk kepada top hierarki kebutuhan itu, yaitu aktualisasi. Aktualisasi ini sebetulnya adalah bentuk puncaknya dari penghargaan itu. Kita beri contoh, misalnya bagaimana seorang penulis karya sastra seperti Sapardi Djoko Damono. Nah, ketika ia menulis puisi, lalu secara hierarki ia dihargai, puisinya itu dihargai, disukai, tentu ada tingkat penghargaannya. Lalu untuk mempertahankan penghargaan itu, ia tentu harus tetap berkarya, tidak puas dengan karya-karya yang sudah ada. Ia tentu akan selalu berproduktif, berkarya untuk menjaga aktualisasi diri itu sendiri. Nah, berarti ada 5 tingkatan dalam hierarki kebutuhan ini. Dan ini jadi kebutuhan dari hidup manusia. Nah, lalu bagaimana halnya dalam membedah karya sastra melalui pendekatan motivasi ini? Pendekatan ini kita tahu ada kaitannya dengan pendekatan filsafat, ada kaitannya dengan pendekatan psikologi, yaitu motivasi secara intrinsik, dorongan dari dalam. Nah, untuk membedahnya kita melihat keberadaan tokoh. Keberadaan tokoh itu, apakah tokoh itu posisi hierarki kebutuhannya itu pada level yang pertama kah, kedua kah, ketiga kah, keempat kah, atau kelima? Lalu kalau dia sudah meraih level pertama misalnya, apakah untuk meraih level kedua akan menyebabkan terjadinya konflik? Atau akan dipaksakannya untuk memenuhi kebutuhan yang kedua? Begitu juga kebutuhan yang ketiga. Apakah untuk sosialisasi itu ia melakukan perbuatan-perbuatan yang positif atau perbuatan-perbuatan yang negatif? Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana ia mencapai hierarki kebutuhan itu. Bisa jadi hierarki kebutuhan ini diperoleh oleh orang, misalnya seperti penghargaan, dengan merugikan orang lain. Padahal seharusnya secara natural penghargaan itu harus diraih secara objektif, tanpa merugikan orang lain. Artinya, cara-cara yang tidak sehat dalam meraih kebutuhan mencapai hierarki kebutuhan itu perlu dijaga oleh manusia. Nah, disinilah kita bisa membedah tentang keberadaan tokoh dalam sebuah cerita dalam pendekatan yang dilakukan dalam teori hierarki kebutuhan ini yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Nah, dari sini kita bisa mencermati sejauh mana keberadaan tokoh itu dan level kebutuhannya dari tokoh. Dan tentu manusia itu dinamis. Dia tidak akan puas pada posisi hierarki kebutuhan pada level tertentu saja. Orang tentu akan mencapai pada level yang setinggi-tingginya, yaitu eksistensi diri. Nah, bagaimana bentuk eksistensi itu disesuaikan dengan kebutuhan atau kemampuan yang ada pada diri masing-masing manusia. Eksistensi diri ini
bisa jadi berupa eksistensi itu karya, seperti dalam menulis karya sastra, bisa jadi dalam bagaimana mempertahankan pengaruh, atau bagaimana dalam mempertahankan jabatan. Betul-betul eksistensi diri ini yang dikatakan yaitu pengakuan orang terhadap keberadaannya tanpa melihat situasi atau keadaannya di masa lampau. Artinya sudah pada tingkat topnya kebutuhan itu ia raih. Kalau misalnya seseorang itu ia dari mulai tingkat awal kebutuhan fisiologi, berarti bicara tentang kehidupannya, seperti halnya kita bicara tentang Malin Kundang, yaitu bicara tentang kebutuhan diri. Satu, kemudian dia bicara tentang keamanan, lalu bicara tentang sosial, maka ia akhirnya sampai ke penghargaan, pengakuannya. Nah, tentu langkah-langkah ini levelnya Malin Kundang misalnya, ia memperoleh tentang penghargaan itu dia inginkan dengan dia mencunting seorang wanita. Jadi cara-cara dia memperoleh itu ya bisa jadi cara-caranya dapat diterima secara logis, bisa jadi dapat tidak diterima secara logis. Namun demikian kita bisa mendeteksinya tokoh-tokoh dalam sebuah cerita ini, ia dalam teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, ia pada tingkat yang keberapa. Lalu ada tidak pencapaiannya untuk pada tingkat yang lebih tinggi lagi, ke top pencapaian hierarki itu. Atau ia cukup mentok pada level tertentu. Nah, dengan teori inilah kita bisa mencermati tokoh-tokoh yang ada dalam karya sastra. Jadi sekali lagi saudara sekalian, bahwa ini sebetulnya teori bisa dikatakan teori filsafat, bisa dikatakan teori psikologi. Karena di bidang kedua ilmu itu, teori Abraham Maslow ini dipakai. Namun, karena kita bicara tentang tokoh, tentang manusia, maka pada kali ini kita memakai teori ini dalam teori membedah karya sastra dalam hal melihat status atau hierarki kebutuhan tokoh yang ada dalam sebuah cerita. Demikianlah, mudah-mudahan Anda dapat memahaminya dan bisa menerapkannya dalam membedah sebuah karya sastra, khususnya dalam bidang hierarki kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.